sehat selalu ya. Sebelum ibadah aku mau ingetin peraturan ibadah kita ya. Kita kan mau ibadah online, cepet mandi sama pakai baju yang rapi ya. Oke, Cece. Nah, teman-teman, kalau mau ibadah kita harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan, jadi kita tidak boleh asal-asalan. Cece mau permen nggak? Oh, Dek. Oh ya, aku mau ingetin ke teman-teman dan Gisel ya, selama ibadah kita tidak boleh makan ya. Kan mau ibadah, bukan nonton film. Gisel. Dek, peraturan ibadah ketiga apa ya? Tidak boleh pegang HP atau mainan apapun ya. Sekarang kan waktunya menyenangkan Tuhan Yesus, kan bisa nanti main HP-nya. Nah, yang terakhir teman-teman ikutin arahan kakak-kakak Little Kings ya, dan ikuti juga dengan semangat. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Mazmur 91. Ayo nih. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Dadah. Shalom adik-adik. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, kali ini adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Namun, sebelum memuji Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Siapa kabarnya yang baik-baik aja atau yang sehat-sehat? Angkat tangan. Saya. Wah, kakak lihat di rumah udah angkat tangan. Ada yang belum nih? Sekali lagi, siapa yang keadaannya sekarang pada baik-baik aja nih? Sehat-sehat? Amin, semuanya pada sehat-sehat adik-adik. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Yuk berdiri semua. Yuk berdiri. Udah semua. Nah, sebelum kita mau bergerak, mau lompat memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan dulu, oke? Nah, kita mau bilang sama Tuhan kalau kita itu cinta sama Tuhan. Kita mau bilang kita mau cinta Yesus selamanya, oke adik-adik? Yuk kasih sikap yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mau bilang kami cinta sama-Mu Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus selama
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk kita bilang, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk kita bilang, ya Aba, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yuk adik-adik, kita lebih dalam lagi dan kita mau bilang sama Tuhan, kita cinta Tuhan. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi bilang, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita sembah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau sembah Tuhan. Ayo adik-adik bilang, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menyayangi-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik.
Kaulah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik, Kau yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi bilang, ya Aba. Ayo adik-adik angkat tangannya bilang, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini anakmu Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Kami mau bersorak memuji Engkau Tuhan. Kami mau menggerakkan badan kami untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan beserta kami dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mengurapi kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu ada di hati kami karena kami menyayangi Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau juga pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa Tuhan. Untuk menjadi terang di tengah-tengah pergaulan kami Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus anak-Mu berdoa Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan kasih Yesus. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang. Haleluya. Kita mau nyanyi kasih Yesus. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Badannya digerakkan yuk Kak. Kanan kiri. Wah, siap memuji Tuhan. Yesus Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Yang mantep dong. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari sebelah sana Kak. Lebih indah dari
Adik-adik pinter-pinter semuanya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajarin adik-adik gerakan. Kalau huruf K bagaimana Kak? Kalau huruf A? Kalau huruf S? Huruf I? Adik-adik berdiri tegak. Huruf H? Kita mau nyanyi K-A-S-I-H. Siapin huruf-hurufnya ya. Lagi ya, katakan K-A-S-I-H. juga percaya kalau Tuhan Yesus baik. Kak Catherine sekarang mau ajak adik-adik berdiri. Masih berdiri kan? Iya. Angkat tangannya, kasih jempolnya yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Kak Catherine mau ajak, yuk kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
adik-adik, kakak lihat dari tadi adik-adik semangatnya luar biasa. Apalagi pas lagu Tuhan Yesus baik, wah jempolnya kelihatan bagus-bagus semua loh. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum mau dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk lebih dalam lagi bersama hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan bahwa kita itu mau diutus sama Tuhan untuk generasi kita, mau dipakai untuk generasi kita. Kita akan dengarkan panggilan Allah untuk kita semuanya ya adik-adik, untuk bangsa-bangsa kita. Ayo adik-adik dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami Tuhan. Kami mau dengar panggilan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyi lagu ini. Bilang ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan. Atas bangsaku. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan. Untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Yuk adik-adik, kita lebih serius lagi, lebih dalam kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau bilang ada panggilan Allah untuk bangsa kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku Tuhan. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kita bilang ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, untuk zaman-zaman ini Tuhan, kiranya Kau pakai kami Tuhan, utuslah kami untuk generasi kami Tuhan. Pakailah kami dalam hidup kami Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan generasi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa senantiasa Tuhan, meskipun kami muda Tuhan, meskipun kami kecil Tuhan,
tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa generasi muda Tuhan akan siap selalu untuk sebagai alat-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan generasi kami Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Bilang ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, ya Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Shalom adik-adik. Wah, apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat-sehat ya? Yes, puji Tuhan. Wah, Kak Tohab kangen sekali dengan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kalau yang kangen dengan Kak Tohab, dengan kakak-kakak juga, di gereja kita sebenarnya sudah dibuka loh adik-adik ya. Jadi kalau kalian sudah divaksin dan tubuhnya juga sehat, kasih tahu mama, kasih tahu papa, kalian sudah boleh datang ke gereja ke Gajah Mada jam 8.30 dan jam 11 pagi ya. Kasih tahu. Tapi kalau kalian masih takut-takut dan masih kepengen di rumah, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi Kak Tohab tunggu supaya kalian bisa datang ke Gajah Mada. Yes. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Sekarang tutup matanya, duduk yang bagus, jangan lagi terganggu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah di rumah maupun di gereja ya Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Kak Tohab hari ini. Urapi, berkati Kak Tohab agar Kak Tohab memberitakan, menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan dengan baik dan kami mengerti dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Tohab punya sebuah cerita yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi adik-adik, kita lihat dulu yang satu ini ya. Oke? Yusuf dijual ke Mesir. Bapak Yakub tinggal di tanah Kanaan. Anak-anak Yakub ada 12 orang. Adalah Yusuf waktu berumur 17 tahun dan masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ayahnya Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada saudara-saudaranya, karena Yusuf lahir di saat Bapak Yakub sudah tua umurnya. Bapak Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Maka saudara-saudaranya menjadi iri kepadanya dan tidak mau dekat dan menyapa dengan ramah kepadanya. Memusuhi Yusuf lah, gitu ya adik-adik. Pada suatu hari bermimpilah Yusuf dan diceritakannya lah mimpinya itu kepada saudara-saudaranya.
"Dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini," kata Yusuf. "Kita sedang di ladang dan sedang panen gandum. Kita mengikat berkas-berkas gandum yang ada. Lalu muncullah berkas gandum punyaku tegak berdiri. Dan berkas-berkas kamu sekalian sujud dan mengelilingi berkasku." Wow, mimpi yang agak aneh. "Lalu aku juga bermimpi yang lain. Tampak matahari, bulan, dan bintang mengelilingi aku dan sujud menyembah kepadaku." Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan juga ayahnya. Lalu ayahnya menjawab, "Mimpi apa itu? Masakan ayah, ibu, dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Mimpi yang aneh." Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Yusuf menyusul mereka dan bertemu di tempat yang bernama Dota. Dari jauh kelihatanlah kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya itu bersepakat untuk membunuh Yusuf. Lalu kakaknya yang bernama Ruben bilang, Jangan membunuh dia." Karena Ruben kasihan dan ingin melepaskan Yusuf. Maka Yusuf dipegang dan jubahnya dilepaskan, lalu dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Wah, kasihan ya si Yusuf. Tapi akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur dan dijual menjadi budak kepada orang Ismail atau orang Midian dengan harga 20 shikal perak. Dan dibawalah Yusuf ke Mesir. Nah, kakaknya yang bernama Ruben ingin melepaskan Yusuf tadi. Dia melihat ke sumur karena dia ingin melepaskan Yusuf, dan dibawa pulang ke rumah ayahnya. Begitu Ruben tidak melihat Yusuf di dalam sumur, dia segera mengoyakkan bajunya dan menangis di depan saudara-saudaranya. Katanya, "Adik kita tidak ada lagi." Lalu dia menangis. Saudara-saudara Yusuf menyembelih seekor domba dan mencelupkan jubah maha indah Yusuf ke darah domba tadi, dan dibawanya jubahnya kepada ayahnya Yakub. Ketika ayahnya memeriksa jubah Yusuf dan tahu benar itu milik Yusuf, ia berkata, "Ini jubah anakku. Anakku telah dimakan binatang buas." Lalu menangislah Yakub dan berkabung berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf dibawa oleh orang Midian itu pergi ke Mesir dan dijual kepada seorang pejabat, kepala pengawal raja Mesir yang bernama Potifar. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini dulu. Jadi, Yusuf sekarang sudah ada di Mesir karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan memberkati Yusuf. Jadi Yusuf sekarang menjadi penguasa, menjadi wakil Firaun di Mesir. Nah, tapi selama Yusuf di Mesir, dia tetap hidup dengan cara yang berbeda sebagai anak Tuhan. Dia hidup dengan benar, dia takut akan Allah. Makanya dari hari ke hari Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Nah, adik-adik, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lihat lagi ya. Yes. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Sampai-sampai orang Israel juga membeli gandum ke Mesir. Setelah gandum yang dibeli oleh Yakub habis, maka Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum dan untuk menjadi bahan makanan mereka. Yehuda anaknya berkata kepada Yakub,
Orang itu telah mengingatkan kepada kami kalau kami datang lagi membeli gandum, maka kami harus membawa adik kami yang paling kecil. Karena penguasa di sana ingin melihat adik kami. Dan supaya kami bisa membeli gandum lagi dan kita bisa melanjutkan hidup kita. Lalu Yakub berkata, bawalah hasil panen terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya ke Mesir. Dan bawalah Benyamin adik kalian. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Sampailah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, dan ketika Yusuf melihat Benyamin adiknya, pergilah Yusuf menyendiri dan menangis sebab hatinya sedih dan terharu karena merindukan adiknya yang sudah lama tidak dia lihat. Dia masuk ke dalam kamar dan menangis keras. Lalu Yusuf berkata kepada pengatur rumahnya, bawalah orang-orang itu masuk ke dalam rumah, sebab aku akan makan bersama dengan mereka. Lalu makan dan minumlah saudara-saudara Yusuf dan bersukaria bersama. Sesudah itu Yusuf memerintahkan juga kepada kepala rumah untuk mengisi karung orang-orang Israel itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing ke dalam karung yang dibawa. Serta masukkanlah piala perak milik Yusuf ke dalam karung anak yang paling bungsu. Ditambah uang pembelian gandum mereka juga dimasukkan. Lalu diperbuatlah oleh kepala rumah Yusuf seperti yang diperintahkan. Baru saja saudara-saudara Yusuf pergi meninggalkan istana Yusuf, belum terlalu jauh mereka meninggalkan kota itu, diperintahkanlah kepada rumah Yusuf untuk menyusul orang-orang itu dan memeriksa karung-karung mereka. Barang siapa kedapatan piala Yusuf, maka akan dijadikan budak. Kembalilah orang-orang itu ke rumah Yusuf. Saudara Yusuf yang besar berkata dan memohon kepada Yusuf untuk tidak menjadikan Benyamin budak. Biar dia saja yang menggantikannya, sebab ayahnya yang sudah tua sangat sayang kepada Benyamin, katanya. Kalau terjadi apa-apa terhadap Benyamin, pastilah ayah mereka akan kena celaka. Sebab saudaranya Benyamin sudah mati lebih dahulu. Maka Yusuf tidak bisa menahan lagi. Dia menangis sejadi-jadinya dan memberitahukan bahwa dialah Yusuf, adik yang kalian jual dulu ke Mesir. Maka bertangis-tangisanlah dan berpelukanlah Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf berkata, sebab untuk memelihara kehidupan kalianlah Tuhan Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Ketika terdengar oleh Raja Mesir bahwa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, maka Raja Mesir malah menyuruh mereka membawa kereta dari Mesir dan menjemput Bapak Yakub dan keluarganya datang ke Mesir. Dan Raja Mesir memberikan mereka tanah terbaik di negerinya untuk saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Israel dengan diberi bekal yang banyak sekali untuk menjemput ayah mereka serta keluarganya. Sampailah mereka kepada ayah mereka, yaitu Yakub, dan mereka berkata bahwa Yusuf masih hidup dan sekarang menjadi penguasa di Mesir. Bangkitlah semangat ayah mereka dan segera bergegas pergi ke Mesir dan bertemu dengan anaknya yang telah lama hilang dan dianggap mati. Nah, adik-adik, kita telah mendengar cerita Yusuf yang luar biasa. Seorang anak muda, seorang anak remaja yang akhirnya melewati proses yang panjang sehingga dia diberkati Tuhan. Dan dia menjadi pemimpin di negeri Mesir. Dan dia bisa membawa keluarganya ke Mesir,
memelihara keluarganya karena dia menjadi anak yang takut Tuhan. Hidupnya berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, Kak Tohab punya 2 poin, 2 pelajaran rohani yang akan kita renungkan sama-sama. Yang pertama adalah kita atau kalian dipilih untuk berbeda dengan dunia ini. Maksudnya apa itu, Kak? Adik-adik harus tahu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kalian tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena dunia ini sangat suka dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti berbohong, seperti melawan orang tua, tidak taat kepada Tuhan, suka menyakiti orang lain, dan seterusnya. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kalian, Kak Tohab, Mama Papa, kita dipilih untuk berbeda dengan dunia ini. Sebab ada firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya dengan dunia yang jahat dan tidak takut Tuhan ini. Itu yang pertama ya. Jadi kita dipilih untuk berbeda dengan dunia ini. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus meminta tolong kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan. Itu ya, yang kedua ya. Jadi minta tolong kepada Tuhan supaya diberi kemampuan. Adik-adik, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu berharap supaya kita diberikan kemampuan untuk melewati setiap masalah, supaya kita diberikan hikmat, supaya suatu saat kita diberikan kemampuan untuk menjadi berkat seperti juga Yusuf. Siapa yang mau di sini jadi berkat kalau sudah besar nanti jadi berkat bagi banyak orang? Angkat tangan kalian. Yes, tapi kita harus selalu berdoa dan berharap, minta tolong kepada Tuhan supaya diberikan kemampuan. Kasih tahu mama, kasih tahu papa, mama, papa, kita harus selalu minta pertolongan Tuhan supaya diberikan kemampuan untuk kita melewati segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Ingat ya, dari cerita Yusuf hari ini Kak Tohab memberikan kesimpulan, yaitu yang pertama, kita dipilih untuk berbeda atau tidak sama dengan dunia ini. Yang kedua, kita harus selalu minta pertolongan dari Tuhan supaya kita diberi kemampuan. Amin adik-adik. Amin. Nah adik-adik, yang kita tunggu-tunggu adalah ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan itu harus dihafalkan supaya menjadi rema, supaya kita lakukan dalam hidup kita ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Apa bunyinya? Bunyinya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Gampang kan adik-adik? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Katakan amin. Oke adik-adik, duduk yang bagus lagi, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kak Tohab berdoa kepada adik-adikku yang mendengarkan, yang terus setia duduk manis beribadah online maupun onsite di gereja di Gajah Mada maupun di tempat lain, di kota-kota lain. Tuhan Yesus, Kak Tohab berdoa kepada adik-adik yang ada di rumah, yang ada di gereja, juga orang tua, supaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, karena Tuhan sudah memilih mereka untuk berbeda, tampil berbeda sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Yusuf, dia tetap hidup saleh, dia tetap hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati dia sehingga dia jadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan agar kami menjadi pintar, memiliki hikmat, memiliki kemampuan seperti juga Yusuf. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama bilang amin. Yes. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Yeay! Sebelum memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami untuk memberi persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami, agar Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi, silakan kasih tahu mami atau papinya untuk mengirimkan ke rekening berikut ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Adik-adik, luar biasa hari ini kakak lihat. Adik-adik ibadahnya sungguh-sungguh luar biasa. Adik-adik dengar baik-baik, hari-hari terakhir ini setiap adik-adik akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik harus mau berkata sama Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Sekarang kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita akan terima doa berkat. Sebelum doa berkat, kita mau katakan, ini aku, utuslah aku. Angkat tangannya. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Sampai generasi ku diselamatkan. Oke adik-adik, kalian semua hebat ya, luar biasa. Sekarang kita akan berpisah. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama bilang amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa membaca Alkitab setiap hari. Yes.